Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa berita Suraya TV channel YouTube. Kembali lagi bertemu dengan saya Fajar. Saat ini di sore hari ini saya di kediaman Ibu Haja Kadarwati. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang lama nggak ketemu terakhir kemarin saat Lebaran. Assalamualaikum Bu Kadar. Salam Mas. Ya, Ya. saya selalu Ibu ya. Alhamdulillah. Ini udah berapa bulan nggak ketemu Ibu? Ya. Lebaran kemarin ya Ya, terakhir ya. Lebaran ya. Apa Bu, aktivitas ini Bu setelah melewati beberapa lama pemilihan ini? Aktivitasnya apa sih? Menjalankan tugas pasti ya, tugas kita sebagai wakil rakyat, kemudian tugas kita sebagai warga negara dan tugas kita sebagai seorang ibu. Ya cukup lumayan Berat, tugas Bu, sosial. Ya banyak gitulah. Tugas sosial kan nggak Iya, ada benar. habisnya. Ya. Ini dengar-dengar Bu Kadar ini dari perjalanan yang saya dapat informasi, katanya Bu Kadar waktu itu juga seorang teater juga ya, apa benar Bu Kadar? Ya, ketika saya lulus SMA, kemudian kuliah, ada kegiatan dua yang saya ikuti. Karena kan mahasiswa itu kan punya kegiatan yang ekstrakurikuler ya. Satu adalah kesenian, yang kedua kita menbah, resimen mahasiswa. Kemudian kalau kesenian kita kumpul-kumpul, karena Jogja itu infonya kan gudang seniman. Iya. Ya, kita kumpul-kumpul dengan teman-teman yang punya nilai jiwa seni. Iya itu. Itu Akhirnya sekitar tahun berapa Ibu? itu kalau tidak salah ya 86-an, 85 86 kita ikut. 86 lah kita ikut. Waktu itu berarti Ibu Kadar kuliah di Jogja, Jogja. Iya. Apa kampus itu? Universitas Cokroaminoto saat itu. Sekarang masih ada? Masih, Oh, masih eksis ya. Kenapa waktu itu kok Ibu Kadari lebih menyukai di bidang teater sih, apa sih Bu yang menarik? Sejak kecil itu kan saya suka seni ya, melihat wayang, seni tradisional, mendengarkan klonengan. Kemudian kita sering pertunjukan di sekolah-sekolah SD, kita ikut pramuka dan kita sering ikut baca puisi. Jadi setiap Agustusan kita itu ikut bersama-sama dengan teman-teman itu ya ikut mengisi acara ulang tahun Indonesia, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia HUT. Ada pentas seni dan lain sebagainya, kita ngisi ya tarian, ya baca puisi gitu. Udah pentas kemana saja Bu? Yang terakhir tertinggi sebenarnya kita lolos seleksi Asia Pasifik, Festival Kesenian Asia ya, ASEAN, yaitu di Kuala Lumpur ya, ASEAN ya. Itu mewakili dari Indonesia. Indonesia. Kita Berapa seleksinya orang di saat Jogja. itu, Ibu? Satu tim Mas, karena kan kita pentasnya ada dua ya banyak. Tim kan kita kru. Ya kru itu ada lighting, ada peralatan, ada busana ya banyak Mas, sehingga ada dua jenis kostum yang kita pakai untuk pentas teater Qasidah Al-Barzanji dan Oidipus Rex Sang Raja. Oh, gitu Itu ya. dulu kan karya W.S. Lenta yang paling populer itu kan Oidipus itu. Nah, waktu itu kita pentasnya Oidipus Rex Sang Raja. Oh gitu ya. Apa sih Bu? Teater itu sebenarnya lebih ke apa Bu? Dunia acting, drama atau seperti apa? Kalau teater itu kan nggak ada biaya acara cut itu nggak ada. Oh nggak ada langsung berarti ya? Teater itu kan justru di situ ada ujian kemampuan acting dan kemampuan bersuara. Jadi kan bagaimana dia melakukan totalitas dalam penjiwaan, olah rasa, olah pikir, dalam hal dia memerankan di situ. Jadi nggak ada satu contoh cut, nggak ada. Jadi Beda kayak langsung dibikin mengalir sinetron ya. sekarang Jadi kan beda ada ya. diubah-ubah, kan Iya. kan bisa dihentikan terus dilanjutkan ya. Kalau teater kan itu otomatis. Jadi pergelaran satu pertunjukan itu totalitas kita diuji di situ. Oh, gitu. Perannya siapa? Itu di situ menantang juga. Oh gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya untuk teater ini arahnya ini memang sebagai seorang pemeran film atau bagaimana sih Bu? Enggak, saya sih untuk menunjukkan hobi saya aja. Jadi kan dulu saya kan inginnya kan kita bisa mengaktualisasikan diri kita. Dimana kan kita itu kan SMA, lulus SMA yang baru, itu kan mencari jati diri kita. Iya. Kita menyalurkan hobi-hobi kita. Kebetulan kita kok pas di teater itu bisa mengekspresikan kita.
Bahkan di teater itu kan juga bisa akan cerita-cerita tentang kehidupan, cerita-cerita dalam keduniaan. Ini kan bisa diaktualisasikan dalam teater itu, bentuk-bentuk bagaimana menyuarakan suara hatinya. Oh gitu. Apa Bu implementasi dari teater yang Ibu Hajah Hadawati dapatkan dalam merealisasikan dalam di dunia kehidupan ini Bu? Banyak ya, kalau kita tuh satu tim dalam teater itu mesti ada nilai-nilai kebersamaan gotong royong. Satu pentas itu kalau tidak kompak tidak akan punya nilai yang plus dari segi pemain. Karena kita kan harus memerankan utuh bagaimana alur ceritanya. Dari awal Sampai ini kan butuh kerjasama. Nggak bisa satu orang ini melesat beda akan membuat beda lagi satu pertunjukan yang ini utuh. Karena kan semua gerak, suara, kemudian blocking itu kan sangat terhitung sekali dan berpengaruh sekali. Kemudian bagaimana bisa menyatu antara para pemain dengan musik, dengan lighting yang bisa menyatukan ini kan juga nilai-nilai tersendiri, nggak gampang gitu. Sampai berapa Bu saat itu? Apa? Untuk tim teaternya sendiri. Kita itu seleksinya Ketat banget loh. ketat, banyak yang nggak lolos loh Mas. Kita itu setengah tahun. Ya, cek kita tesnya ya, tes fisik juga, tes suara juga, kemampuan beraktualisasi diri kita juga dites. Gitu ya. Bagaimana kamu menyuarakan, bisa suara pecah atau belum, kita kan butuh suara yang keras, bagaimana pakai napas perut, tidak harus napas dada. Ini kan ada olah rasa, olah pikiran kita, ada macam-macam seni yang luar biasa, dan itu hasilnya kan membentuk karakter orang yang lebih kuat, strong gitu loh. Bertempur, istilahnya bertempur dalam medan apapun ini sudah dihadapi. Iya. Waktu itu pengalaman Bu ketika perjalanan di dunia teater apa Bu sampai saat ini yang tidak pernah terlupakan? Yang jelas di teater ini kan banyak tantangan, nggak semua lolos ujian. Ini pembelajaran. Jadi tidak mengacak-acak. Jadi dari segi kemampuan, kemudian bagaimana kita bekerja sama nih, yang menjadi nilai adalah bagaimana satu tim itu untuk menyukseskan satu tujuan. Jadi kan tim ini ada tujuan nih yang harus disukseskan ini. Lah ini untuk satu tim mensukseskan dalam bentuk apapun bisa digunakan. Ini ilmu yang paling mungkin kami dapatkan dan yang lain belum tentu ya seperti saya. Kalau saya seperti itu, a good time, ini akan mensukseskan suatu tujuan. Begitu ya. Iya. Berarti saya bisa belajar teater sama Ibu ya nanti. Kalau jadi artis ya. Iya, ini berarti teaternya salah satu di bidang kesenian juga Ibu ya. Iya kan, kebetulan kita waktu itu ikut teater alam. Jadi yang dipimpin oleh Bang Aswar itu salah satu yang kita induk adalah Bengkel Teaternya Rendra. Iya. Soal Ibu juga waktu itu perjalanan melewati dunia teater dan itu bagian dari kesenian, dan sampai saat ini Ibu menjadi anggota dewan yang selalu mencanangkan Bu tentang kesenian ini. Apa saja Bu selama ini yang sudah Ibu canangkan, sampaikan ke masyarakat? Jadi kan manusia itu kan harus punya budaya, budi dan daya. Hasil budidaya manusia itu macam-macam. Maka kan ada yang bilang kan kearifan lokal. Kearifan lokal itu bisa berbentuk seni yang dimunculkan dalam seni tari, kemudian seni pentas, kemudian seni kriya, kemudian seni rupa, seni pahat, dan seni-seni yang lain. Itu kan kearifan lokal. Ya kita kan harus menghargai, menghormati. Di situ kita mulai memahami lagi, lebih mencintai. Oh, kreativitas ternyata seni budaya ini luas sekali. Hasil karya manusia di Indonesia kalau digali, kita kan dari Sabang sampai Merauke ada berapa ratus bahasa, 700 bahasa, ada budaya tari, ada tari lilin, tari gambyong, tari macam-macam. Ini kalau kita mau mempelajari, menikmati, indah kok. Belum lama ini kan yang saya salut itu kan yang kita lihat budaya yang anggun dari Jawa ini, mantenan itu digunakan bintang top Mbak Luna sama Mas Maxim itu kan pada acara pernikahan itu ya, pernikahan pakai ada Jawa. Iya. Artinya dia yang sudah kecampuran dari darahnya itu tidak asli
Indonesia itu menggunakan adat Jawa yang luhur, cantik dan ganteng kok. Kenapa kita orang Indonesia asli tidak menggunakan itu gitu ya. Gitu ya. Terima kasih Bu Kadarwati atas pesan-pesan yang sudah disampaikan. Banyak saya belajar ilmu dari Bu Kadarwati dan semoga Ibu sehat selalu. Amin. Ya, semoga lancar dalam bertugas. Ya. Terima kasih pemirsa berita Suara TV kami mungkin cukup sekian wawancara dengan beliau Ibu Haja Kadarwati selaku anggota DPRD Jawa Tengah. Mungkin lain kali kita akan mengikuti beliau kemanapun beliau nanti akan bertugas supaya akan terus banyak ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.